Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Di dalam buku, terdapat teks yang berisi informasi. Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Ayo simaklah teks berikut. Bermain gelembung sabun. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini, ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air. Kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu tiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Pada teks tersebut, benda yang digunakan saat bermain gelembung sabun yaitu sedotan dan karet gelang. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat gelembung sabun yaitu sabun pencuci piring dan air. Menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Perhatikan contoh berikut. Kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dicentik jari. Perhatikan contoh berikutnya. Simpai berbentuk lingkaran. Terbuat dari rotan atau plastik. Simpai rotan berwarna coklat muda. Simpai plastik berwarna-warni. Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus dan kasar. Kasar artinya kesat dan tidak halus. Sedangkan halus artinya licin dan lembut. Permukaan benda halus misalnya buah apel. Permukaan benda kasar misalnya buah durian. Bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang berubah. Air dapat berubah bentuk sesuai tempatnya. Tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Buku dan tas bentuknya akan tetap meskipun dipindahkan atau ditekan. Ketika selesai membaca, catatlah kata yang menurutmu sulit. Lalu, tanyakan artinya kepada guru atau orang tuamu. Pengetahuanmu tentu akan bertambah. Menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Ayo amatilah
benda-benda di sekitarmu. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kamu dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Berikut adalah langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan. Pertama, amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Kedua, catatlah hasil pengamatan, meliputi nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Langkah ketiga, tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang. Mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Ada juga benda yang sifatnya mirip air, seperti minyak, lem, dan tinta. Kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Ayo mengingat kembali cara mengetahui makna sebuah kata. Bacalah teks dengan teliti. Temukan kata-kata yang belum dimengerti maknanya. Temukan maknanya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bacalah kembali teks dan pahami maksud kalimat-kalimatnya. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda cair bersifat seperti air. Bentuk benda cair menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya kecap, minyak goreng, dan sampo. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran tetap. Benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu. Contohnya tali rapia digunting dan kertas disobek. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai wadahnya. Contohnya gas pada balon dan udara dalam ban.